Oke, baik teman-teman semuanya, Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa atau APDESI Kabupaten Tangerang buntut kritik terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN PIK 2. Menurut Ketua APDESI Kabupaten Tangerang, alasan melaporkan Said Didu melalui jalur hukum yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah kepada pengembang. Yang kedua, menggusur warga masyarakat dengan semena-mena dengan cara tidak manusiawi. Dari tuduhan tersebut, menurut APDESI, apa yang dilontarkan oleh Said Didu adalah hoaks dan merupakan sebuah hasutan untuk mengadu domba masyarakat. Dengan Said Didu ini, kalau memang benar PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya nggak ada penyandang dananya. Saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya. Apakah musuh-musuhnya PIK 2 ataukah itu adalah dari pihak cukong tertentu, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoax. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Oke, baik teman-teman semuanya, bagaimana menurut Agri Fanani? Kita tonton videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Said Didu makin mampus. Makin mampus. Biar ya, kemakan omongannya sendiri, kena tulah, mulutmu adalah harimau. Biar ya, terekam dengan perkataan kalian sendiri, Said Didu, ya. Ini kan pemanggilan pertama, klarifikasi, ya. Bakal ada nanti pemanggilan kedua, ketiga, keempat. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan apa, Gri? Enggak jadi. Doain orang jelek nggak boleh. Nggak boleh. Maksudku tadi tuh mau ngomong, ya mudah-mudahan lah jadi tersangka gitu. Ya lu sama aja, Gri, ngomongnya. Lu. Ya iya, kan gua sudah bilang, nggak tega juga ngomongnya. Masa doain orang jelek. Ya tunggu aja lah pemanggilan kedua, ketiga, biasanya ketiga dah. Bukti-bukti udah lengkap ya, udah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka. Aduh. Nah, udah nikmati aja lah prosesnya. Lu mau jual-jual rakyat, lu mau jual-jual membela rakyat, lu mau jual-jual melawan oligarki. Udah terserah. Terserah, itu bagian dari framing yang bisa lu lakuin seenak udel lu sendirilah. Udel botong ya. Seenak-enak udel botong aja lah. Terserah. Enggak apa-apa. Kan katanya demokrasi, orang juga punya hak yang sama. Ya udah, enggak apa-apa. Lakukan aja terus. Tapi kalau kita mau lihat pernyataan Said Didu yang menurut saya fatal, dan ini tuduhan dan penyebaran hoax, fitnah, dan ya cenderung memecah belah, coba kita lihat. Kita lihat sungai-sungai yang masuk wilayah PIK 2 itu sudah dijual oleh mereka. Kita lihat Sungai Dadap, Sungai Tahang, berbagai sungai, bahkan sungai Cisadane yang paling besar, itu pinggirnya juga sudah dikapling oleh mereka. Ini loh, mulutmu harimau. Lu nggak bisa seenak lu sendiri ngomong, seenak lu bodong. Lah kalau kayak begini, walaupun lu nggak menuduh nama orang per orang, lu kan nuduh pejabat. Ya pantas lah kemudian pejabat melaporkanmu. Ikutin aja prosesnya. Ikutin. Dan kita juga tahu kok yang tampil, siapa-siapa orangnya yang bersama kalian. Ya mukanya itu aja. Nggak heran gitu. Udah nggak heran. Itu aja ya. Ini loh yang bikin orang geram. Ini kan fitnahan ya. Ini kan adu domba. Hoax. Menurut saya kecil sih. Seenak-enak udele bodong ngomong sendiri begitu mah. Ya, coba kita lihat reaksi salah satu
aparat pemerintahan, Cekirat? Dari Mensos terkait pernyataan Pak Saididu terkait ada sungai yang dijual belikan terhadap PT. Saya rasa sebagai seorang akademisi, seorang yang mempunyai keilmuan yang lebih dibandingin warga masyarakat, saya rasa itu hal yang aneh. Iyalah. Karena tidak mungkin lah sekali dapat dijual belikan. Dan kalaupun dijual sama warga, dibeli sama PT, nanti kalau setelah ditutup sama PT, nanti warga juga lah yang teriak. Saya rasa itu hal yang kurang relevan lah. Ya, kalau ada sungai yang dijual belikan ke pihak PT. Kalau dengan adanya proyek, terutama yang direlokasi dan proyek-proyek yang sekarang, warga itu tidak ada yang dirugikan sama sekali. Karena dari warga-warga yang terdampak itu tidak ada yang bercerita bahwa dia itu dirugikan. Malah yang relokasi ini merasa bersyukur. Karena tadinya yang tadi di tempat tinggal yang lama itu kebanjiran dengan air roknya sebulan bisa 3 kali, sekarang sudah tidak lagi ada banjir rok yang dialaminya. Jadi lebih tertata pemukimannya. Tahu ya, tahu ya, tuduhan Saididu bahwa kali dijual oleh aparat ke pengembang. Ya, tahu kan? Ini loh yang dilaporkan. Udah gitu fitnahan lagi, rakyat menjadi korban dan selalu was-was menunggu kapan mau digusur. Kan gila kan ini? Gila kan? Nah, setahu kita, selama Presiden Joko Widodo berkuasa 10 tahun kemarin, seluruh proyek-proyek yang kena gusur, apalagi proyek-proyek strategis nasional, selalu mengutamakan masyarakat, ganti untung, bukan ganti rugi. Di hampir semua proyek strategis nasional. Ingat nih ya, ganti untung, bukan ganti rugi. Ya, pertanggungjawabkan omong kalian, Saididu. Dikit lagi. Ya, kita ikutin terus prosesnya. Dikit lagi lah, pemanggilan kedua, ketiga dah. Ini harus lanjut terus untuk memberi pelajaran kepada kelompok-kelompok yang sehari-harinya nyinyir terus kepada pemerintahan dan sehari-harinya fitnah terus kepada pemerintahan dan sehari-harinya menghujat, menghina, mencaci maki terus kepada pemerintahan. Orang-orang ini harus dihentikan perilaku-perilaku buruknya sehingga masyarakat menjadi damai, bahagia, aman, sentosa. Indonesia membangun juga dengan kedamaian. Ini benar-benar manusia-manusia kelompok-kelompok ini nih. Tapi terkadang ya, yang di video sebelumnya kita lihat para pendukungnya Saididu ikutan ngantar ke Mapolres Tangerang. Ya, kita masih maklum ya. Yang notabene masyarakat tidak punya gelar akademis yang tinggi. Tapi kalau sudah sekelas profesor, doktor, kok masih ikut-ikutan meyakini Saididu, kan itu kebangetan. Cara berpikirnya gimana? Kan kebangetan gitu ya. Hanya ikut-ikutan gitu ya, tanpa mempertimbangkan kasusnya yang secara objektif, membabi buta. Demikian juga tidak terlepas Profesor Mahfud MD, yang kita juga nggak tahu kenapa belakangan nyinyir terus. Simak. Sahabat saya, Saididu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Saididu, saya menyatakan I stand with Saididu. Terus berjuang. Nih, profesor men, profesor hukum men, memahami kata-katanya Saididu itu kategori hoax, kategori fitnah, atau kategori fakta, nggak bisa. Sekelas profesor men, Mahfud MD, ahli hukum, pakar hukum, gila. Coba ulang, putar ulang. Videonya Saididu, putar ulang. Kali sungai-sungai dijual, pejabat ke pengembang, coba. Ulang. Loh, Mahfud MD, profesor. Sekelas Mahfud MD, profesor, ahli hukum, masa nggak bisa mencermati kata demi kata? Yang kayak begini kok dibilang memperjuangkan rakyat, membela rakyat. Membela rakyat yang mana? Hah? Memperjuangkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Nah, kalau sudah sekelas Profesor Doktor Mahfud MD saja
Sudah seperti ini, maka kemudian kita juga menjadi maklum, apalagi masyarakatnya yang terhasut, yang ikut-ikutan kemarin hadir di Mapolres mengantarkan Said Didu. Ya. Kayak begini loh, gila. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Hukum berproses, silahkan nanti dibuktikan di pengadilan. Ya. Mudah-mudahan cepet P21. Gri, lu itu sama juga. Doain Said Didu jadi tersangka. Lah terus gimana? Pembuktiannya di apa kalau nggak di pengadilan? Hah? Perang statement? Ya enggak lah. Masing-masing cari kebenarannya lah kalau perang statement. Ya. Oke, kita tunggu. Proses hukumnya jalan. Nanti pembuktian di pengadilan. Oke, ingat ya. Ingat kata-kata Mahfud. Ingat kata-kata Mahfud MD. I stand with Said Didu. Artinya, saya menerjemahkan. Mungkin salah. Koreksi kalau saya salah. Ya. Artinya, dengan segala resiko yang dihadapin Said Didu, Mahfud MD akan tetap bersama Said Didu. Sampai ke masuk penjara pun, Mahfud MD insya Allah juga siap menemani Said Didu di penjara. Itu saya menerjemahkan kata-kata Mahfud MD. Ya. I stand with Said Didu. Ternyata, ini kalau Mahfud ini sebenarnya kan semenjak Pilpres kalah aja menjadi Mahfud, seperti ya. ini gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan Bukan Mahmud. ya menjadi idola saya banget gitu. Mahfud MD ini setelah kalah Pilpres, dihabisi di debat Wapres oleh Gibran kayaknya ya. Iya. Sekarang berubah menjadi seperti ini. Nah, Mahfud MD saja sudah seperti itu. Apalagi kemudian kelompok-kelompok yang lain yang sehari-hari kita bisa lihat mukanya itu-itu aja. Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menyatakan berada bersama Said Didu karena Said Didu bukan hanya manusia merdeka, tapi Said Didu adalah pejuang yang lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary dari Lampung. I stand with Dr. Said Didu. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya F. Saifullah Fatah dan saya stand with Said Didu. Saya Andi Sahrandi. Dengan ini menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, stand with Dr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Juniarto, I stand with Said Didu. Siap mengawal kepentingan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ges Halifah. Mendoakan Bang Said Didu, senior saya, seorang pejuang. Semoga dia terselamatkan dari kejahatan terhadap dirinya dalam pembelaannya terhadap hak-hak rakyat yang dirampas terhadap tanah mereka sendiri. I stand with Bang Said Didu. Saya Profesor Dr. Ikan Nasar Bakti, stand with Dr. Said Didu. Saya manusia merdeka, saya bersama Said Didu. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Ya, ingat, orang-orang ini nanti silahkan diputar ulang terus. Ya, orang-orang ini ingat, kalau sampai nanti berkas dinyatakan lengkap, kemudian P21 penyerahan dokumen dan tersangka dari Polres ke Kejaksaan untuk proses lanjutan, dan kemudian dapat vonis, mudah-mudahan. Manusia-manusia ini yang bilang I stand with Said Didu mau nggak ikutan masuk penjara? Kenapa? Kita sudah banyak pengalaman. Kita tahu waktu itu zamannya pendukungnya Ustadz Maher, nggak tahu Ustadz beneran apa nggak ini. Betapa semuanya juga mendukung Ustadz Maher. Ketika Ustadz Maher almarhum, mohon maaf, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Ketika mencaci pemerintah habis-habisan, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas, keluar semuanya mendukung, akan terus bersama Ustadz Maher. Begitu meninggal di penjara, nggak ada tuh yang ikutan di penjara gitu. Gue ikutan dong. Oke, itu sudah terlalu lama. Yang gampang dan baru kemarin masih diingat di otak kita adalah Suginur yang akrab dengan kata-kata matamu picak. Matamu picek, tak cuplek, tak culek. Nah, itu
Suginur, ya. Semua orang mendukung Suginur. Ya, akan ada di belakang Suginur terus dan akan membela. Masuk penjara dia sendiri tuh. Sendirian, nggak ada yang nyusulin, Pak. Gue ikut dong, kasihan sama Suginur, nggak ada. Pada kabur semua ya di belakangnya. Nggak ada. Ada lagi, Bambang Tri, yang terus kerjaannya sehari-hari ngurusin ijazah palsu Jokowi. Pada saat divonis masuk penjara, nggak ada satu orang pun yang ikutan. Nggak ada. I stand with you, Bambang Tri, nggak ada. Nggak ada. Oh, Bambang Tri, I stand with you in penjara, Bambang Tri, nggak ada. Nggak ada. Artinya kalau nggak ada, ya ini tuh bocor mulutnya. Nggak ada artinya apapun. Nggak ada. Iya. Udah banyak bukti, nggak ada tuh. Ya, tiba-tiba orang yang ikhlas, rela, gitu ya, karena mendukung Bambang Tri terus-terusan, mensupport Bambang Tri terus-terusan, kayak Egy Suzana segala macam, nggak mau tuh ikutan dampingin Bambang Tri di penjara. Sekarang saya Didu udah bocor mulutnya karena itu kemudian dilaporkan. Kalian bilang I stand with Said Didu. Buktikan nanti, buktikan kalau sampai vonis masuk penjara, kalian kemana? Puter ulang nanti ya. Puter ulang. Ini puter ulang. Oke, karena ada Girs Khalifa, saya jadi ingat. Orang-orang ini yang notabene waktu Pilgub DKI, Ahok berlawanan dengan Anies. Kan ini orang-orang ini ada semuanya di balik Anies. Masih ingat kelompok-kelompok ini ada di pendukung Anies waktu Pilgub DKI? Masih DKI waktu itu. Nah, Anies berjanji pada saat kampanye akan menghentikan reklamasi dan mencabut izin-izinnya. Karena itu kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat dukungan, begitu jadi dicabut izinnya sama Anies. Enggak. Malah Anies menerbitkan semasa jadi gubernur 1.772 IMB untuk Partai Indah Kapuk yang diprotes masyarakat karena itu reklamasi. Anies tuh. Dan kelompok-kelompok ini ada di barisan Anies semuanya dulu. Masyarakat harus cerdas. Masyarakat harus pintar, ya. Jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau digoblok-goblokin, orang udah goblok. Jangan dibodoh-bodohin dengan orang-orang bodoh. Bahkan Anies waktu itu berjanji, pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi, tanahnya masih kosong, itu nanti kalau saya jadi gubernur, kita pakai untuk keperluan masyarakat luas. Mana? Cocot lo. Mana? Cocot lo. Mana? Lo kayak gini-gini masa pada nggak inget sih? Ini karena tadi ada Gus Khalifa di situ. Oh, I stand with Said Didu, makanya saya inget kasus ini nih. Mana? Mana? Loh, Said Didu itu kan pecatan Jokowi. Waktu itu jadi sekretaris Kementerian BUMN. Pantas kemudian kalau ini menyerang terus. Nah, kalau menyerang terus kok kita ikut-ikutan membela orang yang sakit hati? Kan itu kan kitanya yang on jatuhnya. Kita kan yang tersesat. Kita kan yang salah jalan. Ikut-ikutan apa? Dan saya nggak tahu ini ada kaitannya apa enggak. Ternyata saya Didu sampai dengan hari ini tuh seperti ini. Simak. Saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi. Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Jadi agenda kita, mungkin cuma saya Didu kali ya, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan teman-teman kemarin yang mendukung Said Didu ikut hadir di Mapolres Tangerang, melihat video saya, merasa diperalat, kemudian menjadi sadar. Sadar ya sampai di sini ya. Ya, entar kalau nggak sadar saya datangin deh satu-satu ke masyarakat yang kena gusuran PIK 2 nih, kita kasih tahu. Atau mungkin saya wawancara, enak apa nggak enak, untung apa rugi, lebih enak atau lebih susah sebelum digusur dengan setelah digusur. Nanti coba ya, aku cari sampel, saya datengin ke PIK 2, saya coba cari. Kan begini nih muaranya.
tujuan akhirnya Said Didu seperti ini. Ini sebenarnya nggak bisa terbantahkan lagi. Tujuan akhirnya adalah bagaimana menyingkirkan Jokowi. Ya nggak tahu dari mana. Udah nggak menjabat lagi kok. Jadi sampai di sini paham ya. Kalau punya saudara yang ada hubungannya dengan kasus ini, please dikasih tahu untuk tidak ikut-ikutan. Kemarin di jalanan itu saya ketemu dengan 2 mobil bak yang membawa orang-orang yang kemarin hadir di Mapolres itu. Saya nggak tahu kalau ternyata tujuannya ke Mapolres. Kalau tahu kan saya juga ikut juga. Oke, ingat. I stand with Said Didu. Ingat, Mahfud MD juga bilang, I stand with Said Didu di penjara. Saya nggak tahu, saya sendiri yang mengartikan di penjara. Ya, namanya I stand with Said Didu kan dimanapun Said Didu membela kepentingan ini akan sampai berakhir di mana, kan tetap bersama Said Didu. Jangan pada ngomongnya doang. Nah, kali ini saya membela Said Didu. Gua belain Said Didu supaya orang-orang yang di sekeliling kalian tuh jangan ngomongnya doang. Nanti kalau kamu masuk penjara, orang-orang itu harus nemenin kamu di penjara. Setuju. Biar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.